Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Beberapa hari yang lalu, video saya yang berjudul Kenapa agama Buddha dan agama Hindu itu ditinggalkan oleh leluhur daripada warga Konoha. Jadi di video itu banyak kontroversi ya, banyak yang perlu saya luruskan ya. Ada kesalahpahaman, makanya saya bikin video ini. Jadi dan tersahabat yang video, kalau misalnya belum nonton video saya yang sebelumnya, ditonton dulu ya, baru nonton video ini biar ada kesinambungan. Jadi di video ini saya jelaskan bahwa ya sebenarnya yang saya maksud itu, saya tujukan itu ya bukan agama baru ya, agama mayoritas di Konoha bukan ya. Tapi yang saya sayangkan itu adalah kenapa leluhur warga Konoha dulu meninggalkan agama Hindu dan Buddha. Dan di video itu banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya agama mayoritas saya itu bukan agama Hindu, tapi agama kejawen, agama Buddhis dan sebagainya ya. Bukan agama Hindu Buddha. Tapi menurut data dari buku yang berjudul Sejarah Sriwijaya misalnya oleh Slamet Muljana misalnya ya, dalam buku ini dijelaskan bahwa agama mayoritas di Sriwijaya ya, bahkan di Mojopahit juga ya, dalam buku yang berjudul Sejarah Mojopahit oleh Slamet Muljana, buku ini menjelaskan bahwa di kerajaan Majapahit itu mayoritas beragama Hindu Buddha atau Siwa Buddha, gabungan daripada agama Hindu dan Buddha. Jadi itu artinya pada saat kejayaan kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya, agama Hindu dan Buddha adalah agama mayoritas. Fix ya, karena di video sebelumnya ada yang mengatakan bukan agama Hindu, bukan agama Buddha yang mayoritas, agama lokal, agama Buddhis ya, agama Budi maksudnya, agama kejawen dan sebagainya ya. Jadi fix ya, berdasarkan data ya. Jadi kalau mau bantah pakai data. Kemudian yang perlu saya luruskan itu adalah di top komen ya, kolom komentar ada yang mengatakan bahwa sebenarnya leluhur warga Konoha itu tidak meninggalkan ajaran Buddha dan Hindu, tapi diperangi ya, dipaksa atau digenosida dan lain sebagainya. Oke ya, saya tidak menutup kemungkinan ada hal-hal seperti itu ya, karena menurut catatan sejarah juga ada yang mengatakan bahwa ya mereka berperang ya. Sejauh yang saya tahu sejarahnya itu ya mereka berperang, bukan diperangi, tapi kalah perang lebih tepatnya ya. Disclaimer on ya, kalah perang. Agama Buddha dan Hindu itu kalah perang dengan agama mayoritas di Konoha sekarang ini, dengan kesultanan zaman dulu, sehingga ya mereka sebagian melarikan diri ke Bali, ada sebagian yang stay ya. Lebih tepatnya mereka kalah perang ya. Nah, di top komen itu saya membaca komen di komentar ya, ada yang berkomentar, kita tuh sebenarnya bukan meninggalkan tapi diperangi ya, kita tuh dipaksa dan lain sebagainya. Walaupun ya, kalau misalnya nih, walaupun kita dipaksa, kenapa kita mau? Itu kan yang jadi permasalahan. Kenapa mau? Kenapa leluhur nenek moyang kita itu mau dipaksa? Ada banyak kok peradaban seperti Spanyol misalnya. Ya, dulu pada pernah dengar ini nggak? Dengar sejarah tentang Al-Andalusa. Al-Andalusa itu kan dulu mayoritas beragama Islam dan berubah lagi jadi agama Kristen. Karena apa? Karena mereka setia terhadap ajaran leluhur mereka. Ya, jadi leluhur warga Konoha itu tidak setia dalam kurung ya. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Leluhur warga Konoha itu tidak setia dengan ajaran leluhurnya, tidak setia dengan agama Hindu dan Buddha. Itu artinya ditekan dikit ya, dipaksa dikit mereka mau pindah agama. Itu sebenarnya yang saya luruskan ya. Itu inti dari video ini ya. Itu yang saya luruskan. Kenapa mau? Kita ambil contoh lain misalnya orang Batak misalnya. Orang Batak itu dulu waktu beragama Parmalim ya, mayoritas beragama Parmalim. Ada agama luar datang ya untuk berusaha mengganti agama Parmalim, tapi mereka tetap setia dengan agama Parmalim. Mereka tidak mau berubah dari agama Parmalim ke agama yang baru. Iya, saya tahu sekarang orang Batak mayoritas beragama Kristen ya, tapi mereka tidak mau tuh
ya pindah lagi ke agama lain. Saat diperangi mereka nggak mau pindah ke agama lain. Ya, jadi ada banyak kok sejarah-sejarah ya, seperti misalnya Jepang. Kita ambil contoh Jepang misalnya. Jepang dulu pernah mau dikristenkan tapi gagal total. Karena apa? Karena mereka nggak mau. China juga seperti itu. China kan nggak mayoritas agama Buddha. Mereka setia dengan ajaran Konghucu, Confucius. Nah, ini yang saya permasalahkan. Kenapa kita mau? Ya, taruhlah misalnya ada yang maksa kita, ada yang genocide misalnya, ada yang menekan kita supaya pindah ke agama baru misalnya. Taruhlah seperti itu. Tapi kenapa kita mau? Itu kan permasalahannya, kenapa leluhur kita itu mau? Kenapa mau? Jadi di video itu saya jelaskan salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa kita mau, ya, atau kenapa nenek moyang kita mau tuh berubah pikiran, ya, dari agama Hindu Buddha menjadi agama baru. Saya tidak menyalahkan agama barunya ya, tapi saya menyayangkan kenapa nenek moyang kita itu meninggalkan. Salah satu alasan paling masuk akal itu adalah, mohon maaf ya, karena penurunan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Jadi leluhur warga Konoha zaman dulu itu, dari yang sabaran, dari yang berpikiran luas, ya mereka berubah menjadi masyarakat yang, mohon maaf ya, yang pengen yang instan. Dan mereka tidak mengerti ajaran Buddha dan Hindu itu. Mereka berpikir bahwa ajaran Hindu dan Buddha ini susah dimengerti. Karena butuh apa? Butuh effort, ya, butuh pemikirannya, butuh SDM yang tinggi, ya. Sehingga mereka kadang bingung gitu dengan ajaran Hindu dan Buddha ini, kalau boleh jujur ya. Mereka bingung, sehingga mereka mudah ditarik ke agama baru. Dan karena mereka bingung, plus mereka juga pengen yang instan, yang mereka sudah punya pola pikir, kalau saya masuk ke agama baru, saya ada jaminan masuk surga nggak? Ada nggak? Namun naasnya agama baru itu menjanjikan. Nah, sialnya seperti itu. Agama baru yang datang ke Konoha pada abad, kalau nggak salah abad ke-14 ke atas, menjanjikan kalau lu masuk ke agama kita, sebesar apapun dosa lu, itu akan kehapus, auto masuk surga. Kalau lu masuk ke agama kita, dosa lu auto kehapus. Sehingga ya siapa nggak ketarik, ya kan? Ya, jadi jangan berpikir bahwa yang salah itu orang lain, agama baru. Enggak. Saya melihat pola pikir di video saya sebelumnya itu, pola pikir dari netizen berpikir bahwa yang salah itu orang lain yang memerangi agama Konoha. Enggak. Kita juga salah. Leluhur warga Konoha juga salah. Kenapa mau? Ya, ibarat pacaran nih ya, pacaran. Terus pacar kita selingkuh. Yang salah itu siapa? Yang salah itu pihak ketiga apa? Pacar kita. Ya pacar kita dong. Kenapa mau selingkuh? Kenapa nggak setia? Berarti kualitas pacar kita itu tidak bagus. Sama seperti itu analoginya. Jadi kalau nenek moyang kita itu berpindah ke agama baru, itu artinya berarti tidak setia. Kualitas sumber manusianya itu sudah menurun. Kualitas manusia yang sangat tinggi menjadi sangat-sangat rendah. Ya, diiming-imingi surga, mereka mau. Itu yang pertama. Terus yang kedua misalnya, apa alasannya? Alasan yang kedua itu karena penyebaran agama baru saat itu, ya, agama mayoritas di Konoha sekarang ini, penyebarannya itu sangat-sangat bagus. Saya harus mengakui sangat-sangat bagus, ya, menggunakan teknik-teknik yang luar biasa yang disebarkan oleh para wali Sangha, ya. Wali Sangha itu menyebarkan agama mayoritas di Konoha itu dengan sangat-sangat epik, luar biasa. Saya harus mengakui itu. Ya, ini tidak seperti channel lain mengata-ngatain Wali Songo. Enggak, saya tidak mengata-ngatain Wali Songo. Saya harus mengakui bahwa Wali Songo itu punya skill yang sangat luar biasa dalam menyebarkan agama. Mereka menggunakan teknik apa? Teknik psikologi. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan pewayangan. Ya, mereka menggunakan pewayangan. Dalam sejarahnya, ya,
warga Konoha itu sangat suka yang namanya pewayangan. Kalau zaman sekarang tuh seperti TikTok lah, main sosial media ya, atau nonton TV. Kalau zaman dulu tuh hiburan cuman pewayangan. Nah, ibaratnya pewayangan itu sama seperti seni atau media ya. Dari media mereka menyebarkan agama mayoritas di Konoha. Bayangkan betapa epicnya. Mereka menyusupi psikologi. Ya, dari situ mereka menggunakan pewayangan dan mereka sedikit cerita-cerita tentang agama baru. Kurang jenius apa coba? Saya harus mengaku itu. Dan nenek moyang kita, leluhur kita itu terperdaya. Karena apa? Karena penyebaran agama mayoritas di Konoha itu dulu tidak barbar. Sangat smooth ya, sangat luar biasa. Menggunakan dengan cara apa? Dengan cara musyawarah, mufakat, berdebat. Mereka jago berdebat, saya harus akui. Ya, mereka jago berdebat. Ya, mereka mendebatkan. Ya, bisa aja mereka berdebat dengan agama Hindu Buddha misalnya. Agama Hindu Buddha itu jaminan masuk surga enggak? Kalau misalnya ada mengatakan enggak, agama kita jaminan masuk surga dong. Masa kita beragama tapi nggak masuk surga? Rugi dong. Yang benar aja. Mereka jago berdebat. Yang menyebarkan agama mayoritas di Konoha zaman itu sangat jago dalam berdebat. Dari mana saya tahu ini? Dari ratusan buku yang saya baca. Kebetulan saya jurusan sastra ya. Jadi di kampus itu kita belajar tentang ilmu budaya. Ada namanya Fakultas Ilmu Budaya. Dari situ kita mengerti ya budaya warga Konoha itu seperti apa ya. Dan Wali Songo menyebarkan agama itu melalui budaya, politik dari segala penjuru ya. Ibarat perang ya. Mereka mengepung dari segala penjuru ya. Yang nggak jadi masalah, yang namanya juga perang ya kan. Yang kalah itu yang salah kalau dalam perang. Yang menang itu yang benar. Itu sudah hukum alamnya. Saya tidak menyalahkan Wali Songo ya. Jadi di antara sahabat yang terus video ini, kalau misalnya Anda berpikir bahwa saya membenci agama mayoritas di Konoha, enggak. Saya justru salut cara penyebaran agamanya itu. Jadi itulah alasannya kenapa warga Konoha sekarang ini terkejut ya. Hah? Kok gitu ya? Kok gitu? Kok sekarang agama mayoritas di Konoha itu berubah? Padahal kan dulu nggak gitu. Dulu penyebaran agama mayoritas di Konoha itu menggunakan budaya, pewayangan, ya, dengan cara smooth ya. Jadi dulu nenek moyang kita tuh berpikir bahwa agama mayoritas di Konoha itu, agama yang baru ini lebih baik daripada agama Hindu Buddha. Mereka menganut agama Hindu Buddha. Itu alasannya kenapa mereka menganut agama Hindu Buddha. Kenapa? Karena mereka berpikir itu lebih baik daripada agama Hindu Buddha. Tapi kalau zaman sekarang nenek moyang kita melihat kelakuan agama mayoritas di Konoha, kok gini ya? Dulu mah nggak kayak gini. Kalau kayak gini mah kita nggak mau dulu ya. Kok gini ya jadinya? Keturunan kita kok gini ya, kok ribut ya, kok jadi seperti ini ya keturunan kita ya. Kalau nenek moyang kita itu melihat keturunan seperti ini ribut ya, masalah agama ribut ya, mereka juga pasti menangis ya di pojokan. Karena zaman dulu waktu penyebaran agama mayoritas di Konoha itu nggak seperti ini, sangat smooth, sangat bagus ya, bahkan lebih bagus daripada penyebaran agama Budi yang ada di Konoha, agama kejawen dan lain sebagainya. Makanya ya, para raja-raja zaman dulu ya, kalau mereka ibadah itu ya, melakukan ritual-ritual ibadah itu, mereka masih menggunakan belangkon kok. Kenapa mereka menggunakan belangkon? Ya, bahkan di depannya itu ada arca. Kenapa? Karena penyebaran agama mayoritas di Konoha itu menggunakan pendekatan budaya. Jadi nggak seperti sekarang ini. Ibaratnya nih, kalau boleh jujur ya, kalau misalnya nenek moyang kita itu bisa bangkit dari kubur ya, terus melihat keadaan sekarang ini, kan dulunya nggak kayak gini, perjanjiannya dulu nggak kayak gini. Dulu kan waktu penyebaran agama mayoritas di Konoha itu menggunakan budaya, menggunakan teknik-teknik yang sangat epik ya, pewayangan dan lain sebagainya. Jadi kalau mereka melihat zaman sekarang, perjanjiannya kan dulu nggak kayak gini. Perjanjian dulu kan menjadikan agama yang sangat damai, agama sangat toleran, nggak seperti sekarang ini ya. Jadi kalau mereka bangkit dari kubur, sebenarnya mereka kecewa berat ya melihat kelakuan daripada agama mayoritas di Konoha ya. Karena apa? Karena zaman dulu itu sangat epik, luar biasa penyebarannya itu, menggunakan
politik juga, menggunakan pendekatan terhadap raja-raja, menggunakan tradisi, menggunakan budaya, sehingga cepat diterima, sangat-sangat bisa diterima. Dan ini yang mempengaruhi kenapa agama mayoritas di Konoha itu menjadi mayoritas di Konoha. Jadi ini semacam investasi masa lalu ya. Investasi dari mana? Investasi dari para wali songo. Saya harus mengakui kejeniusan dari para wali songo. Jadi pada intinya zaman dulu itu sebenarnya waktu pertama disebarkan agama mayoritas di Konoha itu tidak seperti sekarang ini. Beda jauh ya. Zaman dulu agama mayoritas di Konoha itu masih menggunakan, bayangkan, wayang. Ya, zaman itu belum ada yang namanya mengharamkan wayang, nggak bisa. Kalau ada yang mengharamkan wayang, pasti ditolak dong. Menggunakan pendekatan yang sangat-sangat smooth sekali. Ya, bahkan agama mayoritas di Konoha itu bisa menyatu dengan budaya, bayangkan. Ya, ibadah aja menggunakan belangkon coba, zaman dulu. Jadi, agama mayoritas di Konoha zaman dulu dengan zaman sekarang sudah sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Mungkin di antara sahabat yang terus video ini ada yang kecewa, mungkin ya wajar kecewa. Karena apa? Karena agama mayoritas di Konoha zaman dulu dengan zaman sekarang ini sudah sangat jauh berbeda. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa nenek moyang warga Konoha itu berpindah dari agama Hindu Buddha, Siwa Buddha atau agama Buddha ke agama baru, ke agama mayoritas di Konoha. Alasan selanjutnya adalah karena kalah debat ya seperti saya kata itu, kalah debat. Mereka nggak bisa berdebat karena mereka tidak memahami agama Hindu Buddha itu. Jadi yang memahami agama Hindu Buddha itu kalangan elit sebenarnya. Namun kalangan elit agama Hindu Buddha saat itu tidak terlalu suka yang namanya berdebat. Berdebat juga bisa pindah agama, coy, jangan salah. Ada banyak orang pindah agama karena kalah debat. Jadi harusnya mempelajari ilmu debat ya. Ilmu debat itu bagus ya sebenarnya. Misionaris ya, seperti misionaris Kristen itu mereka belajar berdebat. Kalau mereka kalah debat, mereka akan gagal menyebarkan agama. Mereka mempelajari psikologi ya, mempelajari antropologi, budaya dan sebagainya. Mereka mempelajari segala hal menyebarkan agama. Ya, segitunya, effortnya luar biasa. Kemudian alasan apa lagi? Alasan karena warga Konoha saat itu atau nenek moyang warga Konoha saat itu tidak memahami ajaran Buddha dan ajaran Hindu. Mereka sangat-sangat tidak memahami. Bahkan ya mereka rebutan kekuasaan, bunuh-bunuhan. Jadi kalau mereka benar-benar ya mempraktekkan ajaran agama mereka, mereka tidak akan bunuh-bunuhan sebenarnya. Ya, mereka tidak paham ajaran Buddha. Sebagian tapi ya nggak semuanya. Mereka tidak memahami ajaran Buddha. Ya, bahkan nenek moyang zaman dulu tidak memahami ajaran Buddha dan ajaran agama Hindu. Walaupun mereka beragama Hindu dan Buddha, mereka tidak memahami. Buktinya banyak kok raja-raja Jawa yang bunuh-bunuhan ya. Bantah pakai data. Ada banyak kok data yang mengatakan bahwa raja-raja Jawa itu bunuh-bunuhan demi kekuasaan, memperebutkan tahta. Ada banyak. Jangan salah guys. Jadi ini artinya nenek moyang warga Konoha saat itu sudah meninggalkan ajaran-ajarannya, tidak memahami, tidak mempraktekkan, meninggalkan ajaran-ajaran Buddha. Dalam Buddha diajarkan jangan membunuh, tapi itu mereka rebutan kekuasaan kok. Ya, agama Hindu Buddha mengajarkan jangan membunuh, bahkan sapi sekalipun mereka nggak mau bunuh. Tapi berebut kekuasaan juga kan orang itu. Kemudian alasan selanjutnya misalnya karena nenek moyang warga Konoha itu zaman dulu munafik. Ya, kenapa saya mengatakan munafik? Ya munafik dong. Nenek moyang kita itu sebenarnya kalau boleh dibilang itu sangat suka yang namanya korupsi. Apa buktinya? Buktinya Dendels. Dendels itu ya menurut catatan sejarah dari Anyar Panarukan, yang membangun jalan Anyar Panarukan itu kan Dendels ya. Di situ kan banyak orang yang meninggal ya pada saat pembangunan jalan itu. Banyak yang kelaparan dan sebagainya. Sebenarnya Dendels itu bayar kok. Yang korupsi itu siapa? Korupsi itu para bupati-bupatinya, camat-camatnya, kepala desanya, perangkat desanya. Mereka itu yang korupsi berjamaah. Munafik itu kan namanya. Jadi nenek moyang kita itu sudah
zaman dulu itu sangat munafik. Mereka dalam beragama sekalipun mereka hanya menjadikan agama itu topeng. Ya, jadi berhenti menyalahkan agama baru ya. Saya tidak menyalahkan agama mayoritas di Konoha. Ya justru ada peluang ya, maka mereka masuk ya. Kalau nggak ada peluang mereka nggak masuk dong. Justru ada peluang mereka masuk ke agama di Konoha ya. Kalau misalnya agama mayoritas di Konoha itu misalnya nggak ada peluang masuk ke Konoha, ngapain? Nggak bisa kan? Kalau misalnya setia dengan ajaran leluhur, enggak kan? Nggak bisa masuk. Kemudian alasan selanjutnya misalnya karena alasan ketidaksetiaan. Jadi kita itu tidak setia ya. Ajaran leluhur kita itu yang ada di Nusantara saat itu, kita tidak setia dengan ajaran Hindu Buddha, termasuk Sriwijaya dan Majapahit. Saya harus mengakui tidak setia. Harusnya setia dong ya, setia terhadap ajaran, setia terhadap budaya, setia terhadap agama Buddha dan agama Hindu. Nah yang jadi permasalahan, kenapa nenek moyang kita itu tidak setia sehingga mereka mudah dimasuki oleh agama baru ya. Datang agama baru di abad ke-14 misalnya, masuk ke Konoha dan terperdaya. Kenapa tidak setia? Alasan yang paling masuk akal itu adalah karena mental kita itu bukan mental petarung ya, atau mental kuat ya, enggak. Jadi mental kita itu sangat mudah digoyang ya, digoyang dikit langsung berubah pikiran ya. Jadi kita tidak punya namanya kesetiaan. Harusnya kita setia dong ya terhadap leluhur. Sampai sekarang juga seperti itu. Mana coba warga Konoha yang setia terhadap ajaran leluhurnya? Nggak ada. Sampai saya berbusa-busa juga mengatakan bahwa ya kita harus setia dengan ajaran leluhur ya. Ajaran leluhur kita tuh ya, ajaran yang paling dekat dengan kita, karena di situ ada filosofi, ajaran yang sesuai dengan lingkungan kita, sesuai dengan kehidupan kita. Nggak ada tuh yang dengerin sampai saya berbusa-busa. Itu artinya apa? Itu artinya kita tidak setia. Jadi sebuah negara yang tidak setia dengan ajaran leluhurnya ya, maka mereka tidak akan bisa maju sampai kiamat pun. Sama seperti Jepang misalnya. Kenapa Jepang bisa maju? Karena mereka setia dengan ajaran leluhurnya. Semangat Bushido. China setia dengan Confucianism. Amerika misalnya, atau Eropa misalnya, setia dengan apa? Setia dengan ajaran-ajaran dari filsuf Yunani. Konoha? Yang ada kita keputus ya. Jadi cara menjajah suatu negara itu, cara menjajah suatu bangsa itu, cara yang paling efektif itu adalah putus mereka dengan nenek moyang mereka. Maka mereka akan linglung sendiri. Mereka akan terpecah-pecah. Mereka akan bingung sendiri. Mereka tidak akan mempunyai jati diri. Mereka akan apa? Mereka akan dengan mudah diarahkan. Mereka akan mudah disuruh menyembah kuburan palsu. Jadi dengan seperti ini ya lengkap sudah. Konoha tidak akan bisa maju sampai kiamat pun ya. Catat omongan saya ya, potong kuku saya. Kalau 2045 Konoha emas, potong kuku saya. Yang ada 2045 cemas. Lalu apa solusinya? Solusinya seperti itu, kita harus setia ya. Saya tidak menyuruh yang nonton video untuk menyembah leluhur kita ya, enggak. Setidaknya kita menghargai, gali lagi filosofi daripada ajaran leluhur kita ya. Kalau saya perhatikan ya, rata-rata ya suku-suku yang ada di Konoha itu mereka sudah terputus dengan nenek moyang mereka. Mereka sudah sering mengata-ngatain nenek moyang mereka itu menyembah berhala, masuk neraka apalah dan sebagainya ya. Kalau dipikir-pikir kurang durhaka apa coba kita ini ya. Oke, sekian video ini. Video ini hanya meluruskan video saya sebelumnya. Saya Ray Konoha, salam rasional.